Kenapa Bapak pengen jadi presiden? Apa yang ingin Bapak perbaiki dari Indonesia? Ya, saya selalu menjawab siap kalau ada penugasan untuk masyarakat. Dan saya selalu menyampaikan, janganlah kita sekedar melihat posisinya, tapi jadilah orang yang di posisi manapun itu dirasa memberikan manfaat. Ketika saya pindah ke kampung ini, saya diminta sama warga di sini jadi pembina Karang Taruna. Oh, Ya saya terima. Sampai sekarang saya statusnya masih pembina Karang Taruna di kampung ini. Jadi kalau mau 17-an, walaupun saya udah gubernur, saya pernah menteri, saya tanda tangan proposal 17-an Karang Taruna buat fundraising. Jadi ini bukan soal 1-2 posisi. Ini saya bersiap. Ada 40 juta yang milih Amin. Saya katakan yang milih Amin tuh gak ada yang dibayar. Kamu pakai money politik. Dari mana maninya? Nggak ada. Ada tekanan. Dan tetap memilih nomor satu. Ingat kan? Ingat. Jadi saya sampaikan pada semua, ada 40 juta orang yang ditekan tidak goyang. Yang diiming-iming gak bergeming. Itu apa? Itu adalah fondasi cikal bakal untuk kita menata Indonesia lebih baik dengan modal 40 juta. Tapi kurang kalau cuma 40. Gitu. Jadi harus terus, bukan kurang untuk milih nomor satunya, bukan. Orang yang tahan ditekan, tahan dikasih iming-iming, itu kita perlu lebih banyak, tapi kita punya stok itu. Dan insya Allah sampai hari ini mereka merasa, kami bersyukur lah, nggak ada sesuatu yang mudah-mudahan. Jadi teman-teman, saya tetap optimis. Dan saya di pemerintahan ketemu dengan orang banyak jujur, cuman yang jujur nggak diekspos, yang bermasalah diekspos. Masih wajar, tapi apakah itu mengarah pilihannya A, B, C, 3, terjadi perdebatan. Nah, kualitas perdebatan pasti akan berbeda-beda. Ada yang berdebat dengan menggunakan data, ada yang berdebat menggunakan keyakinan, ada yang berdebat yang menggunakan selera. Tapi yang penting nih, polarisasi itu muncul setelah selesai proses yang mempolarisasi itu harus bisa kembali lagi. Jadi kalau saya bayangkan kayak balon tuh. Balon itu dipegang, kalau dipegang tengahnya dia akan terpolarisasi menjadi 2. Tapi begitu selesai pemilunya, lepas dia akan utuh jadi satu lagi. Nah, bagaimana cara menjaga supaya kembali? 1, yang menang merangkul semua. Merangkul semua. Merangkul itu bukan kemudian membawa ke dalam pemerintahan, bukan. Merangkul itu artinya semua terlayani dengan baik. Jangan ada begini, ini era Orde Baru terjadi. Ada desa-desa yang tidak ada listriknya. Kenapa? Karena di desa itu selalu PDI yang menang. Di desa itu P3 yang menang. Itu desa yang menang P3 dan PDI zaman Orde Baru, nggak ada listrik. Itu yang saya maksud dengan dia menghukum, bukannya merangkul. Nggak boleh itu. Yang kedua, yang dikalahkan menghormati keputusan. Walaupun tidak selalu prosesnya itu kita rasakan sebagai free and fair. Tapi saya kemarin bilang, saya akan gugat waktu Pilpres, saya akan gugat sampai MK. Tapi begitu MK memutuskan, maka saya akan katakan saya akan taat pada putusan MK. Kenapa? Ya inilah negara hukum. Inilah negara, inilah berdemokrasi, inilah bernegara. Apakah kita puas? Kita tidak puas. Tapi bukan berarti tidak menghormati putusan. Dan penting dicatat penyimpangan-penyimpangan. Jadi gitu ya, Haira, antara polarisasi dengan perpecahan itu bukan hal yang dekat, itu agak jauh. Nah, tugas negara, pemenang, menjaga polarisasi jangan jadi friksi. Friksi jangan jadi konflik. Gitu. Lalu, Abul, soal kritik dibungkam, ini harus diusahakan terus, Abul. Mana Pak Abul tadi? Abul harus diusahakan terus. Jadi, kenapa diusahakan terus? Ya, jangan berhenti mengkritik. Dan saya ingin menghimbau kepada yang memegang kewenangan di seluruh Indonesia, jangan pernah pandang kritik itu sebagai satu musuh yang harus ditiadakan. Justru kritik itu adalah momen untuk memberikan jawaban. Kenapa teman-teman pengen jawaban? Teman-teman, ini pengalaman saya di Jakarta. Kami sering berterima kasih sekali dengan hal-hal yang oleh buzzer-buzzer. Waktu itu eranya buzzer luar biasa. Apapun yang dikerjakan ada buzzernya di situ. Apa saja. Tapi kita sering berterima kasih. Justru dengan munculnya itu membuat kita punya ruang untuk melakukan penjelasan yang didengar publik. Itu kesempatan bagi negara, bagi pemerintah. Ya kesempatan emas itu untuk menjelaskan. Kenapa? Karena antara yang bersuara dan yang mendengarkan
jauh lebih banyak yang mendengarkan. Banyak yang tidak tahu ketika, ini seperti contoh nih, Jakarta ini sumur resapan sempit ramai. Ketika diramaikan sumur resapan, yang meramaikan dengan penjelasan kita, apa yang terjadi? Awam yang tidak pernah mengikuti, tidak pernah tahu soal itu, justru mereka menjadi mendengar karena itu diangkat sebagai kritik. Jadi begitu diangkat sebagai kritik itu ruang untuk kita menjawab. Dan itu yang disebut sebagai mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau Abul mengkritik pemerintah, lalu pemerintah menjawab, lalu Abul mengkritik lagi, pemerintah menjawab lagi. Apa yang terjadi? Audiens di sini semuanya mendengarkan dan semuanya tercerdaskan. Itulah demokrasi. Jadi apa yang disebut sebagai kritik itu adalah amunisi sebetulnya bagi negara. Karena negara punya loudspeaker lebih besar. Nah, cuman ada syaratnya nih. Syaratnya apa? Kebijakannya dibuat menggunakan data. Oke, menggunakan data. Kemudian kedua, kebijakannya menomorsatukan kepentingan umum. Yang ketiga, kebijakan yang menggunakan akal sehat. Yang keempat, kebijakannya merujuk kepada aturan main yang jelas. Jadi, kesimpulan saya, pemerintah yang anti kritik adalah pemerintah yang sedang membuat kebijakan tidak masuk akal. Karena itu dia anti kritik. Bikin proyek yang tidak ada visibility study-nya. Ah, itu anti kritik tuh. Tapi kalau ada visibility study-nya, dia akan hadapin kritik itu. Tapi kalau tidak ada data, tidak ada akal sehat, dia akan anti kritik. Jadi teman-teman dorong untuk selalu ada kritik sambil dorong kebijakan itu disusun dengan akal sehat. Itu kira-kira. Makasih. Oke. Makasih, Mas Anies. Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat ya bagaimana acara debat rakyat bersuara teman-teman ya, yang menghadirkan para narasumber ya terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Bahkan hal tersebut nyaris baku hantam teman-teman. Kalau kita melihat ya bagaimana acara ini penuh dengan emosi dan episode paling panas ya. Kalau kita melihat ya bagaimana Rismond dan Roy Suryo akhirnya dipertemukan dalam acara ini teman-teman. Rismond yang kemudian adalah teman daripada Roy Suryo sebelumnya ya, untuk mengungkapkan ijazah Pak Jokowi yang mereka duga ya hasil penelitian mereka palsu. Dan ya setahun atau 2 tahun ini mereka bersama teman-teman, dan kemudian akhirnya di awal tahun 2026 ini bagaimana Rismond kemudian membelot daripada Roy Suryo dan kawan-kawan, sehingga Rismond melakukan penelitian terbarunya dan menyebut bahwa Jokowi mempunyai ijazah asli. Bahkan kalau kita melihat bagaimana Rismond mengungkapkan ya dan berdebat dengan Roy Suryo teman-teman. Kalau kita melihat bagaimana Rismond yang kemudian minta maaf ke Jokowi, bertemu dengan Gibran ya, sehingga Rismond mendapatkan SP3 atau sederhananya mendapatkan perintah atau surat pemberhentian penyelidikan. Menjadi Rismond sekarang tidak menjadi tersangka ya. Namun yang menarik adalah ketika Roy Suryo ini ya skakmat Rismond dengan ijazah palsu. Jadi Rismond ini diduga mempunyai ijazah palsu, teman-teman, itu doktornya. Jadi senjata makan Tuhan ya. Sahabatnya sendiri atau mantan sahabatnya sendiri itu membongkar bobrok daripada Rismond Sianipar, teman-teman. Ya, kita tahu bahwa bagaimana pendukung Jokowi yang lain, yaitu seorang YouTuber Bang Bill, itu sampai ke Jepang ya bersama rekan-rekannya, memastikan bahwa Rismond tidak pernah atau mempunyai ijazah palsu katanya teman-teman ya. Dan Rismond tidak terdaftar sebagai mahasiswa di Yamaguchi, kata Bang Bill teman. Jadi ini sangat menarik sekali ya. Ijazah Pak Jokowi ini merambat kemana-mana. Dan kalau kita lihat ini memang sangat seru sekali teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi.
Salam.